Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dia Ramadhani dari STEM Atufaya Riau. Jurusan yang saya ampuh yaitu PGMI D23. Baiklah, saya akan menjelaskan ilmu pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah bimbingan yang dilakukan oleh seorang dewasa kepada anak didik dalam masa pertumbuhan agar ia memiliki kepribadian Muslim. Dalam hal ini, Zakiyah Darajat mengemukakan bahwa orang tua merupakan pendidikan pertama bagi anak-anak mereka. Pendidikan Islam pada khususnya membentuk sikap hidup yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Islam dan juga mengembangkan kemampuan pengetahuan dengan nilai-nilai Islam. Dan menurut Muhammad Yusuf Al-Qaradawi menyatakan pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang dan menyiapkannya untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kesejahteraan serta manis dan pahitnya. Sedangkan menurut Hasan Lagulung, pendidikan Islam merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Dan pendidikan Islam memiliki fungsi yaitu sebagai instrumen penyiapan generasi bangsa yang berkualitas, dan pendidikan memiliki peran artikulasi dalam membekali seseorang dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Baiklah, saya akan menyebutkan beberapa tujuan dari ilmu pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, idealitas tujuan di dalamnya akan berkaitan dengan aspek-aspek Islami dan pastinya berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Jalaluddin berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam itu harus dirumuskan dari nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam filsafat pendidikan Islam. Sedangkan menurut Suwarno, tujuan pendidikan Islam merupakan penggambaran nilai-nilai Islam yang hendak diwujudkan dalam pribadi peserta didik pada akhir dari proses kependidikan. Menurut Abdurrahman Soleh Abdullah, ada 3 pokok tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, tujuan jasmani, yang kedua tujuan rohani, dan yang ketiga tujuan mental. Muhammad Atiyah Al-Barashi berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam di dalam pendidikan Islam menjadi kesatuan yang padu dan utuh. Tujuan-tujuan pendidikan Islam tersebut yaitu: pertama, membentuk akhlak yang mulia; kedua, memperhatikan kepentingan ilmu agama dan ilmu umum; yang ketiga, memperhatikan segi-segi manfaat; keempat, memperhatikan ilmu untuk perkembangan itu sendiri; dan kelima, pendidikan kejurusan, kesenian, pertukangan, dengan kata lain mempersiapkan peserta didik untuk menjadi profesional dalam bidang teknik dan pertukangan. Baiklah, saya akan menyebutkan beberapa prinsip-prinsip ilmu pendidikan Islam. Muhammad Atiyah Al-Barashi menyebutkan bahwa prinsip-prinsip yang mendasari pendidikan Islam itu adalah: yang pertama, prinsip kebebasan, demokrasi, dan persamaan hak dalam pendidikan; yang kedua, prinsip pembentukan akhlak yang mulia yang ditegakkan; yang ketiga, prinsip penyampaian materi, berbicara sesuai dengan akal dan kemampuannya; dan keempat, pendidikan Islam adalah pendidikan yang bebas dan terbuka; yang kelima, pendidikan Islam memperhatikan aspek individu dalam kesanggupan dan kemampuannya; yang keenam, pendidikan juga memperhatikan pembawaan, insting, dan bakat seseorang; yang ketujuh, mencintai ilmu dan persiapkan diri untuk mempelajarinya; yang kedelapan, prinsip pengembangan kemampuan berpikir dan berbicara; yang kesembilan, mengembangkan pendidikan manusiawi, persuasif, dan halus; ke-10, mengembangkan pendidikan
menyeluruh universal bagi rakyat. Yang ke-11, prinsip mengembangkan perpustakaan untuk merangsang terus belajar, membaca, dan meneliti. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan atau perbuatan yang salah,